ucapan tersebut yang terlontar kan ada perjalanan peristiwa ucapan sama sikap sama perbuatan. Ya udah biar masyarakat yang menilai bener gak itu edukasi atau tidak. Yang penting abang jangan terlontar itu aja. Bisa masyarakat ya. Bisa masyarakat itu dari saya. Gitu caranya Mbak. Paling nggak kalau di timnya AS nggak ada ring 1, ring 2, ring 3 ya, maksudnya nggak ada ya. Cukup gitu, 1 ring. Nggak ada, soalnya kalau kan ada orang bilang ini, gue mau edukasi, gue nggak pernah bilang enggak, gue dimina aja. Ya udah lo edukasi kan, lo terusin aja tuh gaya lo. Ntar orang yang menilai kan. Iya Pak Ahmad sekaligus sekalipun kan nggak pernah ngomong gitu kan. Ya, gitu aja teman-teman. Nggak pernah merendahkan juga kecuali ke pihak lawan ya. Gitu aja. Kenapa sih harus galak banget gitu loh? Kayaknya masalah yang sederhana tapi jadi galak gitu. Ilmu psikologis Bang, itu namanya teknik psikologis dalam komunikasi. Itu Bang. Ya, tapi untuk kita yang berpikir logis gimana ya? Kita cuma salah kemasan, ya salah kemasan dan salah isi. Tapi di sini ada yang tahu nggak sih mengenai ini uangnya? Maksudnya kan mereka di sana lagi bikin narasi kan dana donatur, ini uang donatur. Ya. Ada yang pernah mencari tahu benar nggak sih ungkapan itu? Garepo, ring tinju, seru lapangan. Wah, gua kalau diajak ke ring tinju yang di TV, kalau hadiahnya 2M, pembayarannya gua mau. Saya pernah saya ungkapin itu Kak. Gimana tuh? Gini kan, saya bilang waktu itu ya, Bang. kalau politik tentang uang, berarti otomatis ada 3 pihak nih. Ada donatur, ada penyelenggara, ada penerima manfaat. Otomatis ada kegiatannya kan. Nah kegiatannya itu kan ada sifatnya sukarela. Nominalnya tidak dibatasi, minimum berapa, maksimum berapa. Target tidak ada, ya kan. Terus yang terakhir itu durasi penggalangan dananya berapa lama, kan gitu kan. Nah ketika donatur itu sudah mengikuti acara tersebut, otomatis dia sudah melepaskan haknya kepada penyelenggara. Penyelenggara nanti berkewajiban untuk menyalurkan menyalurkan dan mengawasi ya kepada penerima manfaat. Jadi untuk alurnya itu muaranya itu terakhirnya adalah di penerima manfaat. Penyelewengan itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan penyelenggara juga. Penyelenggara juga berarti pengawasannya tidak tepat di sana. Iya. Gitu loh. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah ketika sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana, otomatis donatur sudah melepaskan haknya. Sekarang hak itu berpindah ke penyelenggara. Kenapa bisa ada kuasa hukum donatur ya? Makanya saya pertanyakan legal standingnya apa. Nah, menurut kuasa hukum donatur, polling itu diadakan untuk sebagai landasan legal standingnya menuntut ke pengadilan. Ayo kita uji polling itu. Dari sisi mana? Aja. Ayolah sekali Pak Bondang. Kan gue bilang sederhananya gini. Jangan selalu dibatasi. Jangan. Simulasi. Bang Bondang nggak boleh ikut. Simulasi nih. Jangan. Yaudah silakan. Yaudah gue diem. Boleh. Kalian yang bermain gue diem ya. Diam. Gue beli kopi dulu. Biar seru. Oke. Siapa Dasarnya yang gini. ngomongin? Saya dulu nih. Nah gitu dari Dasarnya tadi gini. C yang punya room biar kabur aja. Kita mau bahas bebas. Dia. Saya kemarin bilang ke Bang Bondang Kak mengenai itu pun kalau Agus nggak menyetujui nggak bisa, tapi saya berharap Agus menyetujui intinya untuk polling itu. Gak apa-apa biar berkah bagi Agus saya gitu sih. Mulai dari argumen. Ya, Setelah itu dasarnya gini. setelah itu berurutan berdurasi. Oke, silakan dari yang paling atas. Ya, dasar awalnya adalah keterangan kuasa hukum donatur ya, mengatakan bahwa ada kekosongan hukum setelah donasi diberikan.
Berarti tidak ada yang mengatur. Berarti tidak ada aturannya kan? Kosong hukum nih. Kekosongan hukum itu berarti tidak ada aturan yang mengikat di sana. Ya kan? Apakah donatur masih berhak terhadap uang yang telah diserahkan? Itu tidak ada aturannya. Nah, untuk menggugat, mereka adakan polling supaya menjadi legal standing bahwa ini loh ada aspirasi, ada keinginan. Jadi legal standing itu dibuat. Padahal ya, logika sederhananya, kegiatan itu hanya dua. Kegiatan penggalangan dana itu penyelenggara sama penerima manfaat. Donatur itu hadirnya belakangan setelah ada kegiatan. Kan gitu kan? Jadi diumumkan dulu kegiatannya, baru donatur hadir. Ketika donatur sudah berpartisipasi, otomatis hak itu sudah berpindah ke penyelenggara. Nah sekarang Iya. kita analogikan bagaimana kira-kira kalau abang nih atau kakak-kakak di sini bayar pajak, uang jadi korupsi, minta kembali uangnya, bisa nggak? Itu kemarin saya asumsi bawa narasi kayak gitu ke Pak Kondang, katanya beda. Enggak, ini kan maksud saya intinya itu adalah ketika hak itu dilepaskan, kemudian hak itu ditarik kembali, dasarnya di mana gitu loh. Enggak Itu ada kan yang mau dasar. kita bedah. Yang mau kita bedah kan itu nih. Nah, silakan. Saya hanya berpatokan pada keterangan kuasa hukum ya, yang mengatakan bahwa ada kekosongan hukum mengenai ketika donasi sudah diberikan. Gitu loh. Dari saya Coba. Pak RP ya. Jadi Siap. Silakan. kalau memang segi pandang hukum memang benar Pak RP. Tapi saya tuh maunya saya pribadi ini cepat rukun gitu kan. Ini segi pandang saya. Nah, kalau disetujui kayak polling itu, tujuan saya tuh biar berkah ke aku sih. Itu tanpa tanda tangan aku nggak bisa, Bang. Saya paham soal itu. Kalau segi hukumnya, biar cepat damai. Kan itu paling 100, anggapnya 200 lah untuk yang lain. Sisanya, tapi maksudnya saya, sisanya untuk Agus gitu loh. Kan nggak semua orang pasti akan absen. Jadi saya mengambil di tengah-tengah. Kalau segi pandang itu, makanya saya menyetujui soal polling yang pakai rekening Korah itu. Saya sependapat itu. Biar cepat damai tujuan saya itu. Karena saya di sini kasihan teknologi Bang. Kasihan Agus juga. Makanya gitu bang. Nanti jadi lama penyembuhannya. Makanya gini, ketika regulasi itu ditegakkan, itu akan ada pihak-pihak yang berimplikasi negatif di kemudian hari. Nah itulah yang dihindari oleh Novi. Saya kasih contoh sederhana deh, yang lagi ribut nih, masalah izin aja. Itu kan udah bermasalah. Gini, Kan izinnya nggak ada itu. Nah itu Ada aja izin. kita ingin semua itu udahlah, nggak usah dibahas itu, yang penting damai. Kan kita pengennya gitu tuh. Karena ketika regulasi ditegakkan, akan ruwet permasalahan ini kemudian hari, gitu loh. Karena seperti yang saya bilang, penyalahgunaan uang di penerima manfaat itu, penyelenggara berkewajiban loh, ada andil loh di situ untuk mengawasi. Berarti pengawasannya tidak berjalan dengan baik dong sampai ada penyelewengan. Kan gitu kan? Ada Oke. keterkaitan. Siap. Berarti mungkin kita mungkin lebih ke ini kali ya, mewakili host, saya mewakili host, moderator. Oh siap. Ya, misalnya, jadi kalau saya diam dulu, host jadi ganggu dulu sama film ini. jadi menurut kita di sini kita mungkin perbandingan polling itu ada gunanya atau tidak, gitu kali ya. jadi gini, Mbak. Boleh nggak, saya Hai? sedikit ya. Silakan. Polling itu kan harus berdasarkan hukum, ya kan? Dasar hukumnya apa gitu kan? Dasarnya apa nih? Harus dilihat dulu. Di dasar yang mau digugat di polling ini punya siapa dulu? Kalau secara hukum ini nanti, kalau ini secara hukum punya yayasan, itu bisa kita memakai itu. Ternyata uang ini memang masih punya yayasan, haknya yayasan, bisa kita memakai polling itu. Karena yayasan itu kan diperuntukkan kan, masih bebas nih uang ini mau diapakan gitu. Cuma ketika dasar hukum itu uang itu yang dipersengketakan itulah haknya Agus, abang bisa dibikin polling kayak gitu? Kan nggak berlaku, gugur dong, karena itu tuh haknya Agus.
Kalau menurut saya seperti itu. Harusnya ketika mereka itu membuat polling itu harus tahu dasar hukumnya dulu. Ini uang ini punya siapa gitu loh. Yang buat polling itu pengacara tapi. Gimana Pak? Donatur pengacaranya donatur. Coba Iya, tangan. pengacara. Pengacara donatur harus tahu haknya dulu. Ini yang dipersengketakan nih haknya siapa sih uang ini gitu. Masa ketika uangnya Bank Indo nih, ternyata saya persengketakan, saya bisa bikin polling. Kan bisa seperti itu? Nggak bisa. Harusnya dasar hukumnya dulu yang dipersengketakan ini, uangnya siapa dulu, dipertegas dulu. Kalau ketika Makanya tadi saya bilang Bang, kuasa hukumnya sendiri mengakui bahwa ada kekosongan hukum. Jadi dia sendiri nggak bisa memastikan bahwa itu uangnya donatur, itu dia nggak bisa gantian nih, saya berpendapat juga. Saya boleh berpendapat dulu. Ya, saya gantian. Boleh. Pendapat saya ini terinspirasi dari Bang Terang tadi, bahwa kita harus tahu dulu ini, dana ini legal atau ilegal. Nah, kita sepakat bahwa kalau dia legal berarti dia udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, pertanyaan tadi kan yang sekarang terkonfirmasi bahwa yayasan itu tidak mempunyai izin. Ini terkonfirmasi sekali. Dan saya yakin ini, saya percaya 99%. Dari awal saya sudah melihat prosesnya ketika secara mendadak melakukan memposting untuk menggalang donasi, dilakukan secara mendadak tanpa prosedur-prosedur, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa donasi ini tidak ada legal standingnya, tidak ada izinnya. Kalau tidak ada izinnya yang dikeluarkan oleh Dimsos menurut peraturan perundang-undangan, maka saya menganggap bahwa dana itu ilegal. Kalau ilegal, artinya ketika ada polling yang dilakukan oleh para pengacara tadi, harusnya polling itu ditujukan kepada yayasan, bukan kepada penerima manfaat, bukan kepada Agus. Kenapa? Dia harusnya mempermasalahkan itu. Kenapa menggalang dana tanpa menggunakan izin, tanpa mendapatkan izin resmi? Itu sama dengan kalau kita bahasakan bahasa orang awam, itu sama dengan menipu para pendonasi. Kan seperti itu yang saya pahami. Karena merasa punya legalitas yang sah, terdaftar di Menkumham, sehingga dia bisa melaksanakan. Tapi dia tidak memahami bahwa ketika melaksanakan kegiatannya dia harus ada punya izin. Itu kita harus pisahkan, legalitas dengan izin itu dua hal yang berbeda. Yang dikemukakan oleh pengacara sebelah tadi, di ruang sebelah tadi, dia hanya mengemukakan tentang bahwa yayasan itu sudah punya legalitas, sudah gini, itu pasti karena dia sudah melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang lalu. Iya benar, untuk legalitasnya saya akui pasti benar, nggak mungkin sekonyong-konyong seperti itu. Tapi ketika melaksanakan kegiatan untuk dalam hal ini tentang pengobatan Agus, apakah sudah dapat izin? Kan setiap ada kegiatan itu harus membutuhkan izin. Legalitas dengan izin itu beda. Legalitas itu syarat untuk bisa melakukan donasi, tapi izin melakukan donasi kan harus ada, dan itu harus berbentuk surat keputusan dari dinas sosial. Nah, sekarang surat keputusan itu kan jelas tertera kapan, di mana, waktunya, kapan, peruntukannya, untuk apa, harus jelas itu perjanjiannya, jelas. Nah, ketika ini tidak dipenuhi, maka saya menganggap bahwa ini adalah ilegal. Sehingga polling-polling itu saya anggap tidak punya legal standing. Anggapan saya.